Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setamasari, NIM 2107028, Prodi S1 Kebidanan 1B. Dosen pengampu Ibu Fani Jessica MTed. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit siklus menstruasi pada wanita. Apa itu pengertian menstruasi? Menstruasi adalah terjadinya perdarahan pada uterus yang mengalir dari rahim dan keluar melalui vagina. Siklus menstruasi ada 3, yaitu pertama siklus pendek dalam 18 hari, kedua siklus sedang dalam 28 hari, ketiga siklus panjang dalam 40 hari. Menstruasi terjadi setiap bulan antara usia remaja 10-16 tahun sampai menopause sekitar umur 45-50 tahun. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh 4 hormon reproduksi, yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, follicle stimulating hormone, dan selanjutnya luteinizing hormone. Baiklah, di sini ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi terjadi dalam 4 fase. Yang pertama ada fase folikel, fase proliferasi, fase sekresi, dan fase menstruasi. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi diatur oleh kelenjar hipotalamus di otak. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus memproduksi hormon GnRH yang berfungsi menstimulasi kelenjar hipofisis agar mensekresikan hormon LH dan FSH. FSH berfungsi merangsang perkembangan folikel, sedangkan LH berfungsi dengan peristiwa ovulasi serta menghasilkan progesteron oleh Galfur's luteum. Pertama yaitu fase folikel atau respirasi, yaitu terjadi pada hari ke-6 atau 10. Seperti gambar di samping, fase folikel merupakan tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah setelah terjadinya menstruasi. Pada akhir siklus menstruasi, kelenjar hipotalamus memproduksi hormon GnRH. Hormon FSH menurun, sedangkan hormon estrogen terus meningkat. Hormon FSH berfungsi merangsang perkembangan folikel sehingga ukuran folikel bertambah besar. Hormon estrogen berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium, yaitu dengan mempertebal lapisan endometrium dan membentuk pembuluh darah serta kelenjar. Selanjutnya ada fase proliferasi, yaitu terjadi pada hari ke-11 sampai 17. Kadar estrogen yang meningkatkan menyebabkan kadar LH juga meningkat sehingga terjadi ovulasi. Ovum dilepas oleh folikel dan bergerak sepanjang tuba Fallopi. Pada saat seperti ini, wanita tersebut pada masa fertil atau subur sehingga ovum siap dibuahi. Ketiga ada fase sekresi, yaitu fase ini terjadi pada ke-18 sampai hari ke-28. Pada saat melepaskan ovum, ovulasi folikel graf pecah dan dalam keadaan kosong. Hormon LH merangsang folikel graf yang kosong sehingga membentuk korpus luteum. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi menyiapkan dan memelihara endometrium untuk proses implementasi. Pada saat ini, endometrium menjadi tebal dan lembut, serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Keempat ada fase menstruasi, yaitu terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5. Ketika kadar estrogen dan progesteron menurun atau bahkan hilang, maka menyebabkan pembuluh darah pada endometrium menegang sehingga menyebabkan suplai oksigen menurun. Karena tidak terjadi kehamilan, maka endometrium mengalami degenerasi yang ditandai dengan meluruh sel-sel pada dinding uterus. Pecahnya pembuluh darah pada endometrium menyebabkan darah dan sel-sel tersebut keluar dari vagina yang dikenal dengan menstruasi. Selanjutnya ada gejala yang terjadi pada saat menstruasi. Gejala yang timbul sebelum menstruasi disebut juga dengan premenstrual syndrome atau yang disebut dengan PMS. Gejala yang pasti terjadi saat menstruasi adalah pendarahan yang disertai dengan tanda-tanda tambahan yang dapat dirasakan seperti pertama ada diare, jerawat, sakit kepala, kembung, kelelahan, keputihan, nyeri payudara, perubahan mood, gatal-gatal di
pada kulit, jerawat, dan pemunculan. Selanjutnya ada cara meminimalisir rasa sakit pada saat menstruasi. Yang pertama, kompres perut bagian bawah dengan botol yang berisi air panas atau menggunakan bantal pemanas agar nyeri yang dirasakan dapat mereda. Yang kedua, lebih banyak mengonsumsi air putih dan pastikan untuk menghindari konsumsi segala hal yang mengandung garam dan minuman yang berkafein. Hal ini berguna untuk mencegah pembengkakan dan retensi air. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan kaya zat kalsium. Kelima, konsumsi vitamin E yang berguna untuk mencegah peradangan dan meningkatkan respons kekebalan tubuh. Yang keenam, melakukan aktivitas yang dapat meredakan stres. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam siklus menstruasi pada wanita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.